Yang namanya pendekatan, ya, pendekatan itu Bapak Ibu adalah cara pandang kita, ya, cara pandang kita melihat sesuatu. Nah, itu pendekatan. Apakah dalam hal pembelajaran ya, ini bersifat teacher center ataukah student center? Di dunia pendidikan gitu ya, di dalam pembelajaran, oke, teacher center atau student center. Dan kita tahu bahwa saat ini kita selaku pendidik gitu ya adalah bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik kita, ya. Tapi mereka bisa belajar dari manapun ya, dari internet, dari temannya sendiri, dari lingkungan sekolahnya ya, dan itu yang aktif adalah siswanya. Jadi kita pada ini ya pembelajaran paradigma 21 ini sifatnya adalah student center. Pendekatan yang kita lakukan adalah student center. Semua berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya pendekatan Bapak Ibu kita ada yang namanya moda pembelajaran. Nah, moda pembelajaran itu seperti apa sih? Ini ya, ibaratnya ini adalah dunia pendidikan ya. Ini ada yang lewat jalan, ada yang lewat jalan raya, ada yang lewat padang rumput, bahkan mungkin ada yang lewat sungai ya. Nah, ini moda pembelajaran. Apa moda pembelajaran itu? Yaitu jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan atau target pembelajaran. Kalau tadi kita saat main, tadi kita ada modanya itu ada luring ya atau face to face, kemudian ada daring ya, maya ya atau online, kemudian ada yang campuran karena barangkali memang untuk mencapai target itu harus melewati lembah ya, melewati padang, melewati lembah, melewati sungai gitu ya. Nah, ini apa namanya? Namanya blended learning gitu ya, campuran kalau blended. Jadi moda pembelajaran adalah jalan tempuh yang jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Bapak Ibu ada metode pembelajaran. Nah, ini lebih spesifik lagi ya. Tadi kita sudah menentukan nih, misalnya oke, aku mau pakai jalan darat ya, jalan face to face. Nah, kira-kira apa yang harus aku ini ya, harus kita lakukan ya ketika melalui jalan darat tersebut. Ini namanya kita menggunakan metode pembelajaran. Itu langkah operasional dari strategi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Oke, misalkan tadi luring. Oke, kalau pembelajaran luring, misalkan gitu ya, saya mau menggunakan metode tadi wawancara. Gitu, memakai metode wawancara atau memakai metode demonstrasi ya. Seperti itu. Itu metode Bapak Ibu. Nah, lebih spesifik lagi adalah ke teknik. Oke, wawancara. Wawancaranya dengan cara bagaimana? Implementasi realnya itu seperti apa? Apa yang digunakan gitu kan? Misalkan tadi dengan cara merekam ya atau note taking, mencatat yang kecil, hal-hal yang memang poin-poin tertentu, itu namanya teknik pembelajaran. Ya, kalau dalam jadi cara spesifik yang dilakukan ya sesuai dengan metode yang ditentukan. Ya, sama kayak misalkan tadi saya bilang
Oke, role play itu bisa dilakukan dengan teknik pantomim misalkan. Menyanyi bisa dilakukan dengan teknik menyanyi akapela atau menyanyi kor dan sebagainya. Itu bisa. Atau dengan metode diskusi bisa dilakukan dengan apa namanya? Menempelkan catatan-catatan kecil misalkan seperti itu. Itu adalah teknik pembelajaran gitu. Nah, dari mulai approach tadi Bapak Ibu, pendekatan, kemudian ada moda, ada metode, ada teknik, semuanya ketika dikemas itulah menjadi model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini adalah bingkai dari pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, ini gambaran ini aja ya, definisi ringkas ya yang saya rangkum dari keempat strategi yang kita pelajari. Dibingkai dari pola penerapan pembelajaran yang direncanakan untuk dilakukan guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Intinya di situ Bapak Ibu, model pembelajaran. Oke, dan bagaimana supaya model pembelajaran itu bisa diterima. Nah, bisa diterima dengan baik oleh peserta didik kita. Maka seperti yang tadi saya bilang ya, bahwasanya anak-anak itu sifatnya unik ya, dan mereka memiliki karakter tersendiri sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu. Anak-anak yang terlahir sekarang ini kan anak-anak generasi Z ya. Maka mari didiklah anak-anak tersebut ya, anak-anak kita, peserta didik kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sesuai dengan karakter ya, karakter dirinya dan sesuai dengan kondisi lingkungan yang mengitarinya. Kalau memang sekarang adalah digital gitu ya, ya coba kita tawarkan hal-hal yang berkaitan ya dengan digital, karena bagaimanapun sekarang anak itu dari mulai masih di dalam kandungan saja sudah banyak ya interaksinya dengan dunia digital. Maka kita mencoba untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dengan digital ya. Selain itu Bapak Ibu, ini adalah data ya. Ini adalah data yang bisa saya sampaikan. Kenapa kita bisa memanfaatkan ini ya, pembelajaran dengan pembelajaran yang berbasis digital. Bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ini ya, ini saya ambilkan dari newstempo.github.io, ini bahwasanya penetrasi perangkat teknologi sekarang itu merebak di masyarakat. Bisa Bapak Ibu lihat di sini berapa prosentase mobile phone yang ada ya, yang ada di pasaran, smartphone yang dimiliki oleh para atau oleh masyarakat kita. Nah, ini kondisi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pemanfaatan teknologi saat ini menjadi sesuatu, termasuk untuk pembelajaran. Selain itu, Bapak Ibu, ya, bisa kita lihat ini. Dari tahun ke tahun, pengguna internet di Indonesia juga meningkat. Ya. Dari tahun 98 sampai 2000, perkiraan 2002, 2003 yang saat ini bisa Bapak Ibu lihat, penggunaan internet itu meningkat dengan tajam sekali Bapak Ibu.
Nah, ini kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, maka akan kurang efektif gitu ya buat peserta didik kita. Maka kita sekali lagi perlu memanfaatkan teknologi digital ya. Oke, dan salah satunya adalah media pembelajaran digital.